Hujan sejak siang hari, sore, dan sekarang malam. Tugas ceramah di wihara yang hadir masih sedikit, nggak apa-apa. Yang penting kita menjalankan tugas sambil nunggu ditemani oleh kodok-kodok. Ya, semoga bimbingan Dharma yang saya sampaikan bermanfaat dan umat pun tertarik untuk menjalankan kebajikan-kebajikan. Oke, kita lihat nanti. Sehat selalu Bapak Ibu, Sobat Muda yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengungkapkan kisah pengalaman tadi saat ceramah. Ketika yang hadir sedikit, no problem. Kenapa? Yang hadir okelah manusia sedikit. Tetapi mereka yang mau mendengarkan Dharma juga para dewa. Para dewa pun hadir mendengarkan bimbingan Dharma yang kita sampaikan. Oleh karena itu, para Romo Ramani, jangan khawatir ketika yang hadir sedikit, tetapi nuansa atau aroma atau hawanya kita hadirkan kalau para dewa ikut mendengarkan bimbingan Dharma, sehingga kita antusias dalam membawakan bimbingan Dharma. Nah, dalam kesempatan ini saya coba mengutip beberapa ayat dari syair Dhammapada. Dalam syair 152 dikatakan demikian: orang yang tidak mau belajar akan menjadi tua seperti sapi, dagingnya bertambah, tetapi kebijaksanaannya tidak berkembang. Oleh karena itu, kepada para muda-mudi yang hadir tadi dalam kebaktian, bersyukurlah kalian masih menyempatkan diri untuk memupuk karma baik. Mengapa demikian? Karena tak ada karma baik dari orang tua kalian yang bisa membantu Anda untuk melindungi hal-hal yang akan terjadi pada kalian. Dan Anda sendiri pada hari ini mengkondisikan karma-karma baik, sehingga apapun yang terjadi akhirnya selalu kondisi baik yang membuat kita berbahagia. Bapak Ibu Sobat Muda, kalau kita berbicara tentang karma, selalu karma tidak pernah terlepas dari kehidupan kita. Tak ada satu momen pun yang terlepas dari hukum karma, hukum sebab akibat perbuatan. Pada hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa mendengarkan uraian Dharma pun juga karena karma. Karma kita mengkondisikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Sobat Muda, kondisikanlah hal-hal yang baik. Agar apa? Agar karma buruk yang akan berbuah tidak sempat, tidak bisa memberikan hasil atau akibat yang akhirnya karena terhalang, maka karma buruk itu menjadi hancur, lenyap, karena jangka waktunya telah habis. Nah, oleh karena itu, mengapa kita harus kondisikan karma baik setiap saat? Agar kondisi karma baik dari kehidupan lampau bisa berbuah dalam kehidupan saat ini. Kita kondisikan. Misalnya, ketika kita harus memetik buah karma baik
berupa kekayaan. Kalau dalam kehidupan sekarang kita memang hidup hemat, hidup berbahagia, banyak sahabat, akhirnya rezeki pun akan datang, akan berbuah. Kondisi karma baik yang lampau akan tercipta. Dia mudah berbuah jadi hal yang baik. Nah, kalau kondisi baik kita ciptakan, maka bisa saja buah karma buruk yang akan berbuah sulit. Kapan dia mau berbuah, kapan mau berbuah, akhirnya bisa habis jangka waktunya. Oleh karena itu, sekarang kesempatan para muda-mudi ikut kebaktian adalah momen yang berharga untuk menciptakan peluang-peluang buahnya karma baik. Misalnya, ayo, tadi para muda-mudi menghormat kepada yang patut dihormati, membacakan parita, bermeditasi, mendengarkan bimbingan dharma, berdana paramita, dan melakukan pelimpahan jasa. Ini sebuah momen, sebuah kebaikan yang kita kondisikan sehingga ketika kita mau belajar pun terkondisi. Oh, ada orang yang mau mengajari saya, ada ruangan belajar, ada sarana-sarana untuk belajar. Banyak kondisi yang mendukung. Anda cepat memusatkan perhatian pada objek untuk belajar. Oleh karenanya, ketika bertemu dengan orang-orang bijaksana, manfaatkanlah, bertanyalah hal-hal yang memang belum kita ketahui. Bagaimana orang yang bijaksana itu? Ingat, jangan silau dengan jubah. Jangan silau dengan penampilan, karena bukan itu ukurannya. Ukurannya bagaimana? Pandangannya, pikirannya benar. Untuk mengetahui hal itu, pasti kita pelajari dong. Kita biasa dekat lewat ucapannya. Oh, orang ini bijaksana. Oh, orang ini baik. Oh, orang ini bisa mengerti orang lain. Itu diantaranya dengan belajar menjajaki. Para sobat muda, ketika Anda hari ini kebaktian datang, meskipun hujan turun, sesekali gerimis kecil atau hujan deras, tetapi kalian tetap hadir kebaktian. Karena apa? Karena ingin meningkatkan keyakinan. Juga para pengurus, saya sentil sedikit. Kenapa pengurus ada yang gak hadir? Waduh, mungkin karena kesibukannya. Ingat, komitmen seorang pengurus. Pengurus dilantik. Waktu dilantik pasti membacakan janji pengurus dong. Nah, ingatlah bagaimana dengan janji pengurus. Oh ya, saya akan begini, akan begitu. Oleh karena itu, kepada para pengurus wihara, saya berharap fokuslah. Fokus. Jangan lupa, kalau ada bimbingan dharmanya, ya minimal sehari sebelumnya, kalian menghubungi, mengkonfirmasi kepada pandita Dharma Duta yang bertugas. Halo Romo, besok malam tugas Romo kebaktian wihara kami. Ya Romo ya, kami mengingatkan. Terima kasih Romo. Atau WA, beri WA, beri kabar, informasi. Loh, kan Romo sudah tahu tugasnya. Betul. Ingat, para pengurus wihara Cetiang, kita pun para Romo, kami para Romo punya jadwal, tertulis tertera jadwalnya.
Cuma kadang-kadang karena kesibukan, akhirnya ada jadwal yang terlupakan. Terima kasih kalian sudah mengingatkan kembali kepada kami. Itu. Kemudian juga para pengurus wihara muda-mudi yang tadi begitu menyambut saya dengan hangatnya. Terima kasih. Ya. Karena apa? Karena kehadiran kalian adalah penuh arti buat kami, para penceramah, para dharma duta, sehingga bisa menyampaikan materi dengan enjoy, dengan enaknya, saling mengalir, bertanya, ya, bertanya, kalian berikan jawaban, akhirnya apa? Materi terus mengalir. Yang pasti, ketika dharma duta dengan umat dekat, maka bimbingan dharma yang disampaikan akan cocok, akan klop. Makanya topik yang tadi saya sampaikan memang begitu dalam, tetapi dengan bahasa yang santai akhirnya bisa kita ketemu. Ada kama niyama, ada bija niyama, utu niyama, cita niyama, dan dhamma niyama. Ya, ulasan yang sedikit, tapi dengan contoh aplikasi kehidupan sehari-hari. Kenapa kita dalam kehidupan sekarang ini kurang bahagia? Waduh Romo, saya sering berdana Romo, kok nggak hidup dalam kaya raya? Ayo. Waktu itu Anda berdana, saat berdana sudah memiliki kelebihan harta. Waktu berdana kita sudah berbahagia, bisa memberikan orang atau menolong pihak-pihak yang patut kita berikan pertolongan. Saat itu kita bahagia, saat itu kita berada dalam kondisi yang lebih. Ingat, keberkahan yang kita peroleh adalah saat itu saya sudah berbahagia karena apa? Bisa memberikan, bisa tersenyum, bisa sambil bernyanyi lagu dhamma. Ini kita ciptakan. Romo, saya ini orang yang mendapatkan problem kehidupan begitu berat Romo. Apakah Sang Buddha tidak melindungi kami, tidak memberikan pertolongan kepada kami? Pasti Buddha memberikan perlindungan, Buddha memberikan pertolongan dengan media yang berbeda-beda. Bapak Ibu Sobat Muda, kita bisa berkumpul di wihara, kita bisa berjumpa di wihara, kita bisa membacakan parita, kita bisa bermeditasi. Itu berkat siapa? Berkat Buddha. Karena Buddha mengajarkan kebenaran yang beliau dapatkan, yang beliau capai, kemudian disebarkan, diajarkan, dibabarkan kepada para manusia dan dewa. Oleh karena itu, sebagai manusia yang sempat belajar dharma, yang mau belajar dharma, dan terus tekun belajar dharma, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Karena dharma akan menjadi pelindung ketika kita melaksanakan ajaran tersebut. Ingat, ini kita harus pastikan, saya harus mempraktikkan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mau menegur sapa, mau memberikan bantuan, mau menjalankan kemoralan, mau menjalankan meditasi, mau mengembangkan kebijaksanaan. Ini adalah langkah kita. Untuk apa? Untuk memperbaiki kondisi saat ini yang memang masih belum sempurna. Romo, saya mau berdana materi, tapi saya nggak punya materi. Ingat, berdana tidak mesti materi. Kita bisa berdana tenaga, berdana ide, berdana membantu hal-hal lain. Ya, itulah menyebarkan dharma, itu pun berdana. Misalkan Bapak Ibu Sobat Muda nggak bisa berceramah, bisa membagikan buku-buku dharma, share informasi-informasi dharma yang bermanfaat. Oleh karena itu, ini juga cara menyebarkan dharma. Nggak mesti kita yang ceramah. Bisa jadi
bisa saja Bapak Ibu, sobat muda mengirimkan khotbah-khotbah Dharma kepada umat Buddha lainnya. Ingat, kepada umat Buddha. Tentu kirimkanlah kepada mereka yang memerlukan, yang nggak usah. Karena buat apa kita kirimkan kepada mereka yang tidak mau mendengar Dharma? Memang Dharma itu sulit kalau kita hanya mau belajar teori. Dan ingat, Dharma bukan bahan perdebatan, tetapi bahan untuk menuntun kita memajukan batin, mencapai kemajuan batin. Bila ada biku, bila ada pandita yang tekun bermeditasi, yang senang bermeditasi, belajarlah dari mereka. Satu syair lagi dari Dhammapada, syair 24. Orang yang penuh semangat, selalu sadar, murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan Dharma, dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah. Oleh karena itu, kepada para pemuda, ayo ajak teman kita untuk mengenal Dharma lebih dalam. Tentu ya, yang sama, jangan umat beragama lain ya. Ajak, ayo kita mengenal Dharma lagi ya. Kenapa? Karena menyebarkan Dharma, mengajak orang berbuat baik adalah merupakan sebuah peluang untuk kita terus berbuat baik. Semoga Dharma yang kita sampaikan, Dharma yang kita pelajari, Dharma yang kita amati membawa kebahagiaan bagi kita dan makhluk lain. Sehingga semangat ini menumbuhkan kita untuk terus yakin, saya belajar Dharma untuk memotong rantai kelahiran yang berulang-ulang. Semoga inspirasi ini bisa mendorong kita untuk senantiasa mengembangkan kebajikan. Terima kasih, salam sehat selalu, Namo Buddhaya.